Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pelajaran matematika peminatan. Nah, hari ini kita akan belajar bab baru mengenai logaritma. Jadi di bab 2 ini kita belajar tentang logaritma yang sebelumnya kita sudah belajar tentang eksponen. Jadi untuk pertama kali kita akan belajar mengenai pengertian fungsi logaritma. Jadi logaritma ini banyak digunakan untuk menghitung lamanya bunga yang didepositokan, intensitas bunyi, lama bakteri yang akan membelah diri, itu bisa dihitung melalui logaritma. Jadi untuk definisi umum atau bentuk umum dari logaritma yaitu fx, f memetakan x ke a log x, atau fx sama dengan a log x, atau y sama dengan a log x. Jadi ini bentuk umum dari suatu fungsi logaritma. Jadi bisa yang ini atau ini atau ini. Nanti tergantung soal mau nulisnya seperti apa. Dengan syarat, di sini kan ada A. A-nya ini syaratnya harus lebih dari 0. Dan A ini tidak boleh sama dengan 1 di sini ya. A ini tidak sama dengan 1. Jadi A lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Dan X-nya adalah elemen bilangan real. Jadi dari definisi ini, definisi fungsi logaritma ini, kita dapatkan bahwa domain itu artinya daerah asal. Daerah asal dari fungsi logaritma adalah X lebih dari 0, di mana X-nya itu adalah elemen bilangan real. Jadi daerah asalnya itu maksudnya berapapun X-nya itu bisa dimasukkan yang lebih dari 0, nggak boleh kurang dari 0. Dan untuk ring ini adalah artinya daerah hasil. Daerah hasilnya itu adalah berupa nilai Y-nya. Nilai Y-nya ini berkisaran dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi dengan Y-nya adalah bilangan elemen bilangan real. Yang ketiga, A ini yang ada di definisi, A itu namanya bilangan pokok atau basis. Jadi basis dari logaritmanya itu. Dimana syaratnya adalah A lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Yang artinya nilai A itu terletak di antara 0 dan 1 atau A-nya itu lebih dari 1. Dia tidak boleh nilai A-nya itu sama dengan 1. Dan itu untuk definisinya. Dan setelah definisi ada sifat-sifat logaritma. Untuk sifat-sifat logaritma di sini ada 5 sifat, yaitu Ibu jelasin satu persatu. Yang pertama, n log A kali B sama dengan n log A ditambah n log B. Jadi contohnya, kalau misalkan ada 2 log 6, ya, ini bisa disederhanakan 2 log 6 ini menggunakan sifat-sifat logaritma. Jadi kita cari dulu 6 itu berapa kali berapa. Jadi 6 itu kan 2 log 2 kali 3 kan. Jadi 6 itu bisa dipecah jadi 2 kali 3. Nah, karena ini adalah A kali B, yang ini A kali B, berarti dia sama artinya dengan 2 log 2. Karena ini perkalian berarti ditambah 2 log 3. Itulah pengertian dari sifat yang pertama. Jadi sifat-sifat ini gunanya untuk menyederhanakan logaritma. Yang awalnya 2 log 6 bisa berubah jadi 6-nya 2 kali 3. Karena ini perkalian, jadinya 2 log 2 ditambah 2 log 3. Atau sebaliknya, yang awalnya diketahui 2 log 2 ditambah 2 log 3. Karena basisnya ini sama, berarti karena ini tambah, berarti tinggal yang di bawahnya itu tinggal dikalikan. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan 6. Itu untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua,
N log A per B sama dengan N log A dikurangi N log B. Jadi untuk contoh yang ini, perhatikan ini kan pembagian. Kalau pembagian itu dipecah jadi pengurangan. Contoh, misalkan 2 log 3 per 2. Jadi ada 2 log 3 per 2. Kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 log 3 dikurang 2 log 2. Atau sebaliknya, kalau diketahui 2 log 3 dikurang 2 log 2 dan basisnya sama, ini pengurangan berarti tinggal dibagi nih. 3 dibagi 2. Jadi bedanya sifat pertama sama sifat kedua terletak di bawah ini. Yang perkalian A kali B akan tak berubah, tandanya jadi plus kalau dipecah. Yang pembagian A per B akan berubah, tandanya menjadi kurang kalau dipecah. Itu untuk sifat yang pertama dan yang kedua. Untuk sifat yang ketiga, yaitu N log A pangkat P sama dengan P kali N log A. Jadi untuk contohnya, ketika ada 2 log 8, itu kita bisa ubah 8-nya ini jadi perpangkatan. 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3, jadi ini P-nya. Berarti kita bisa ubah bentuknya jadi pangkat ini bawa ke depan, Pn log A. Jadi 3, 2 log 2. Nah, ini adalah contoh dari sifat yang ketiga. Yang awalnya pangkat A ini dibawa ke depan menjadi skalar atau menjadi bilangan yang dikalikan dengan logaritmanya itu. Jadi seperti ini dia, 2 pangkat 3 jadi 3 kali 2 log 2. Nah, bisa juga kebalik ini. Kalau misalkan diketahui 3 2 log 2, depannya ini bawa ke belakang jadi pangkat, jadinya 2 log 8. Itu untuk sifat yang ketiga. Sifat yang keempat yaitu N log A, itu bisa dipecah menjadi P log A per P log N. Jadi untuk P-nya ini boleh bilangan berapa aja, yang penting positif. Jadi kalau contohnya, kalau misalkan ada 3 log 4, itu bisa diubah bentuknya menjadi pecahan seperti ini dengan cara kita mengambil nilai P terserah berapa aja, yang penting nanti sesuai dengan soal yang diperlukan, soal yang diminta. Terus misalkan Ibu ambil P-nya 2, jadi 2 log 4 per 2 log 3. Yang penting ini sama P-nya. Jadi kalau kalian mau ganti pakai di sini 3 juga boleh. Jadi ini P-nya ini kita ambil sembarang bilangan positif. Itu untuk contoh yang keempat. Dan untuk sifat yang kelima, yaitu N pangkat N log A sama dengan A. Jadi bilangan N ini dipangkatin dengan logaritma dengan basisnya juga N. Jadi kalau misalkan bilangannya sama basisnya sama, berarti dia sama dengan A sendiri. Jadi contohnya itu kalau misalkan ada 3 pangkat 3 log 2, itu sama artinya dengan 2 saja. Kenapa? Karena bilangan yang ini sama basisnya itu sama. Kalau di sini sama berarti jawabannya hanyalah 2 saja yang di bawah itu. Oke, itu 5 sifat logaritma yang bisa kalian gunakan nanti untuk mengerjakan atau menyederhanakan bilangan-bilangan logaritma yang cukup rumit. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan jelaskan di contoh soal. Oke, untuk contoh soal yang pertama, kalian disuruh menghitung nilai logaritma dari 5 log akar 5 ditambah 5 log 1 per 5 ditambah 2 kali log 5 2 kali 5 log 5. Jadi kita akan sederhanakan dulu yang ada akarnya sama yang di depannya ada angka 2. Jadi 5 log akar 5 ini sama artinya dengan 5 pangkat setengah ditambah 5 log 1 per 5.
ditambah, perhatikan yang terakhir ini. Di sini kita bisa gunakan sifat nomor 3. Nomor 3 yang ada P-nya ditaruh di depan. Jadi ini P, itu yang sifatnya seperti ini. N log A pangkat P, itu P-nya bisa dibawa ke depan, jadi P kali N log A. Jadi kan awalnya kita punya seperti ini, kita harus ubah dia bentuknya menjadi sebelah kiri. Jadi P-nya dijadikan pangkat. Jadi ini samanya 5 log 5 pangkat 2. Jadi skalanya ini berubah bawa ke belakang, jadi dia pangkat. Nah, setelah semua disederhanakan, perhatikan basisnya ini kan sama-sama 5, 5, 5, 5. Dan tandanya tambah-tambah. Berarti kita bisa gunakan sifat yang pertama untuk mengerjakan soal ini, yaitu perkalian tadi. Tinggal 5 log 5 pangkat setengah kalikan dengan 1/5 kalikan dengan 5 pangkat 2. Masih ingat kan sifat yang pertama yang N log A kali B sama dengan N log A ditambah N log B yang seperti ini. Jadi kalau ada tanda tambah, basisnya sama, kalian bisa kalikan A kali B-nya. Ini juga gitu kan, basisnya sama semua, tinggal kalikan bilangan-bilangan yang di bawah ini. 5 pangkat setengah, 1/5, 5 pangkat 2. Setelah kalian kalikan, kita sederhanain. 5 log 5 pangkat setengah 5 pangkat setengah kali 1/5 kali 5 kuadrat, yaitu 5. Artinya ini 5 pangkat 1. Jadi 5 log 5 pangkat setengah ditambah 1. Ingat eksponen kemarin. Kalau misalkan ada perkalian, pangkatnya ditambah, setengah tambah 1. Jadi kita dapat 5 log 5 pangkat 3/2. Jadi setengah ditambah 1 itu adalah 3/2. Setelah kalian dapat ini, kalian balik lagi, bisa menggunakan sifat yang ketiga yang pangkatnya bisa dibawa ke depan. Jadi 3/2 ini bawa ke depan, 3/2, jadi sisanya kali 5 log 5. Nah ini, jadi kalau misalkan ada angka sama ini di logaritma, itu artinya 1. Oke, Ibu kayaknya lupa mengingatkan, ketika ada A log A, itu sama dengan nilainya 1. Jadi kalau misalkan di sini 2 log 2 itu 1, 3 log 3 itu 1, 4 log 4 itu 1. Jadi harus kalau sama ini angka keduanya, itu nilainya 1. Nah, karena ini angkanya sama, 5 log 5 artinya 1. Berarti 3/2 kali 1 sama dengan 3/2. Jadi nilai logaritma yang contoh soal nomor 1 ini adalah 3/2. Ini catatan tambahan ya. Catatan. Ketika ada A log A itu sama artinya dengan 1. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 5 log 2 sama dengan B, nyatakan 12 log 75 ini dalam bentuk A dan B. Jadi kita harus sederhanakan 12 log 75 ini biar ada angka 2 sama 2, 3, dan 5. Jadi kita buat 12 log 75. Kita bisa gunakan sifat yang nomor 4. Yang sifat yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 yang seperti ini, N log A itu sama dengan P log A per
kita bisa gunakan sifat yang ini. Jadi 12 log 75 kita bisa gunakan sifat seperti ini. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu nilai P yang kita gunakan berapa sih? Nah, caranya kita menentukan nilai P, lihat yang diketahui di soal. 2 log 3, 5 log 2. Yang diketahui angka yang lebih banyak adalah angka 2 kan? Di sini ada 2, di sini juga ada angka 2. Berarti P-nya kita ambil angka 2. Jadi kita bisa buat 2 log 75 per 2 log 12. Nah, seperti ini. Itu sifat nomor 4 ya, kalian pakai. Setelah kalian menggunakan sifat nomor 4, kalian pecahlah 75 ini menggunakan bilangan-bilangan prima. Jadi kalian bisa gunakan pohon faktor ya, pohon faktor waktu SD. 75 itu adalah 5, di sini 3 kali 25 kan ya. 3, 25, terus di sini 5, 5. Berarti 3 kali 5 kali 5. Berarti kita bisa buat di sini 2 log 75 itu adalah 3 kali 5 kali 5 per 2 log. Nah, 12 ini berapa kali berapa? Kita cari bilangan primanya. 12 itu 2, 6, terus ini 2, 3. 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 kali 2 kali 3. Nah, setelah kalian gunakan bilangan primanya atau bilangan yang udah ada yang diketahui, kalian sederhanakan lagi gunakan pangkat. 2 log, karena ini 5-nya ada 2, berarti 3 kali 5 pangkat 2 per 2 log. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Setelah itu, kalian pecahlah dia. Karena ini perkalian, berarti kita bisa gunakan sifat yang pertama tadi, jadiin penjumlahan. Ibu lanjut di sini, jadinya 2 log 3 ditambah 2 log 5 kuadrat per yang di bawahnya 2 log 2 kuadrat ditambah 2 log 3. Nah, sampai sana sudah paham kenapa ini bisa dipecah jadi tambah? Karena di sini ada perkalian, sifat yang pertama. Setelah itu, kita sederhanakan lagi. 2 log 3 ditambah, karena di sini ada pangkatnya bawa ke depan, jadi 2 kali 2 log 5 per, ini ada pangkat juga, pangkatnya bawa ke depan, 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, setelah semuanya sederhana, kita gunakan yang diketahui ini. 2 log 3 adalah A. Jadi kita ganti pakai A ini. Ditambah 2 kali. 2 log 5 berapa? Nah, tapi yang diketahui di soal adalah 5 log 2. Bagaimana dengan 2 log 5? Jadi untuk cari tahu 2 log 5-nya, ini tinggal balik. Jadi 2 log 5 itu sama dengan, karena ini dibalik, berarti B-nya jadi 1 per B. Gitu jadinya. Jadi 5 log 2-nya adalah B, kalau 2 log 5-nya adalah 1 per B. Ini catatan nih lagi, ingat kalau dibalik jadinya seper dia. Jadi 2 log 5 ini 1 per B per 2 kali, ingat 2 log 2 tadi berapa? Kalau atas sama bawahnya sama berarti 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 2 log 3 adalah A. Nah, setelah itu karena semuanya udah bentuk AB, berarti kita tinggal sederhanakan. Sederhanakan ini kan jadinya A ditambah 2 per B per 2 tambah A. Nah,
Ibu lanjutkan di sebelah ya. Oke, Ibu lanjutkan di sini. A ditambah 2 per B per 2 tambah A. Nah, di atas ini ada pecahan. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Jadi AB ditambah 2 per B dibagi 2 plus A ini. Jadi yang di atas Ibu samakan penyebut jadi B. Terus per 2 plus A ini Ibu pakai tanda bagi biasa. Bagi 2 plus A. Berarti kita bisa buat AB ditambah 2 per B kali 1 per 2 plus A. Ingat, pembagian pecahan dibalik jadi perkalian. Jadi kalau dikali AB ditambah 2 per B kali 2 plus A. Nah, ini sudah bentuk sederhana. Jadi 12 log 75 itu dalam bentuk A dan B adalah seperti ini. AB plus 2 per B kali 2 plus A. Oke, itu tadi 2 contoh soal tentang logaritma yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian paham. Dan untuk tugasnya, kalian buka buku LKS halaman 47 uji kompetensi 1. Kalian kerjakan soal nomor 2A, terus 3A, 4A, dan 5A. Jadi 2A, 3A, 4A, dan 5A. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Dan jangan lupa kumpul di Google Classroom. Jadi nomor 2A dan 3A itu sama seperti contoh soal yang pertama. Terus yang nomor 4 dan 5 itu sama seperti contoh soal yang kedua. Pokoknya kalian harus berpatokan dengan sifat-sifat logaritma. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Semoga kalian mengerti materi yang Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa menjawab latihan soal yang Ibu berikan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.